Lihat, bukan. Jam 2:30 dini hari, kota masih gelap. Orang-orang masih terlelap. Tiba-tiba, sahur, sahur. Disusul bunyi kentongan, drum galon, panci dipukul. Speaker masjid yang kadang lebih semangat dari penyanyinya. Kalau kamu tinggal di Indonesia, hampir pasti kamu pernah dengar momen ini. Tradisi bangunin sahur. Sebuah fenomena tahunan yang cuma muncul saat Ramadan. Uniknya, tradisi ini sering dibilang berisik. Kadang dikeluhin, kadang dimarahin. Tapi anehnya, kalau nggak ada, rasanya ada yang kurang. Bangunin sahur itu bukan cuma soal membangunkan orang untuk makan sebelum subuh. Dia sudah jadi bagian dari budaya, bagian dari memori masa kecil, bagian dari suasana Ramadan yang khas banget Indonesia. Coba bayangin, Ramadan tanpa suara sahur keliling. Sunyi, hening, mungkin lebih tertib, tapi juga terasa lebih dingin. Kenapa tradisi ini bisa begitu kuat? Kenapa dia bertahan sampai sekarang? Dan kenapa selalu muncul pro dan kontra setiap tahunnya? Kita bahas pelan-pelan. Kalau kita lihat lebih dalam, tradisi bangunin sahur itu sebenarnya bukan cuma soal membangunkan orang. Dia adalah simbol kebersamaan. Anak-anak muda yang keliling itu bukan dibayar. Mereka nggak digaji. Mereka cuma ikut meramaikan. Ada rasa solidaritas di situ. Ada rasa kita bareng-bareng menjalani Ramadan. Di kota besar yang individualis, suara sahur keliling kadang jadi satu-satunya tanda bahwa kamu tidak sendirian. Ada kehidupan, ada aktivitas, ada komunitas. Dan buat banyak orang, memori masa kecil Ramadan sangat lekat dengan suara sahur. Bangun setengah sadar, dengar suara dari jauh, masih ngantuk, masih berat buka mata. Itu pengalaman kolektif jutaan orang Indonesia. Tradisi ini juga jadi ruang ekspresi anak muda. Daripada nongkrong gak jelas, mereka keliling sahur. Walaupun jujur saja kadang juga kebablasan. Sahur. Ay, sampai begitu sekali. Speakernya diletak di depan pintu ya. Bangunin sahur, saya niatin mata yang merem cepet melekin. Udah jam 3, saya ingetin nasi dan sayur. Wih. Disinilah muncul pertanyaan, apakah tradisi harus selalu dipertahankan apapun bentuknya, atau perlu diatur? Karena ketika budaya bertemu kenyamanan publik, gesekan pasti ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering sensitif. Bagaimana dengan nonis? Bagaimana dengan warga non-muslim yang tidak menjalankan puasa, tapi tetap mendengar suara sahur setiap dini hari? Di Indonesia, masyarakat kita majemuk. Tetangga bisa beda agama, satu kompleks bisa campur. Buat sebagian non-muslim, suara sahur mungkin dianggap sebagai bagian dari suasana Ramadan yang sudah biasa. Mereka paham, mereka mengerti, mereka toleran. Tapi buat sebagian yang lain,
Terutama di kota besar dengan ritme kerja padat, suara keras jam 2 atau 3 pagi bisa jadi gangguan. Apalagi kalau volumenya berlebihan. Disinilah diskusi jadi penting. Toleransi itu dua arah. Umat Muslim punya hak menjalankan ibadah dan tradisi, non-Muslim juga punya hak atas kenyamanan. Kuncinya ada di keseimbangan. Bangunin sahur itu indah kalau dilakukan dengan niat baik dan cara yang bijak. Tapi kalau berubah jadi ajang pamer suara paling keras, justru bisa merusak makna awalnya. Ramadan itu tentang pengendalian diri, termasuk mengendalikan volume. Bangun, 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 bangun! Cepat, 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 sahur, sahur, sahur. Kalau tradisi dilakukan dengan empati, biasanya tidak akan jadi masalah besar. Karena pada akhirnya, hidup berdampingan itu soal saling mengerti, bukan saling mendominasi. Sekarang pertanyaan terakhir. Apakah tradisi bangunin sahur masih relevan di era alarm digital? Secara fungsi mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Semua orang punya HP, semua orang bisa pasang alarm sendiri. Tapi budaya tidak selalu soal fungsi. Budaya itu soal rasa, soal suasana, soal identitas. Bangunin sahur adalah salah satu warna khas Ramadan di Indonesia. Dia mungkin berisik, dia mungkin kadang mengganggu, tapi dia juga hangat. Yang perlu dijaga bukan sekedar suaranya, tapi nilainya. Nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai semangat berbagi momen. Jadi menurut kamu tradisi bangunin sahur ini masih perlu dipertahankan? Atau sudah waktunya diganti dengan cara yang lebih modern? Apakah ini simbol kebersamaan atau gangguan yang dibungkus nostalgia? Tulis pendapat kamu, karena tradisi hidup bukan karena aturan, tapi karena orang-orang yang memilih untuk terus menjaganya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video berikutnya.